Langsung saja kita kembali membahas mengenai debat kedua Pilkada Jakarta. Tadi sudah dilihat dari sisi media sosial, komentar netizen, wah biasanya ini ke RK. Tapi tahu semalam debat kedua ini lebih ke Pramono Rano tapi ya. Tapi kalau dari sisi sentimennya membaca mengenai respon netizen, komentar netizen di media sosial yang tadi sudah diinfokan oleh Mbak Rustika. Tanggapan Anda seperti apa? Terkait juga bahkan ada yang Disneyland dan lain sebagainya ini yang jadi perbincangan. Baik. Terima kasih waktunya Mbak. Pertama kami mau mengucapkan dulu memperingati hari ini kan Hari Sumpah Pemuda. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda Indonesia, khususnya pemuda di Jakarta. Nah tadi terima kasih yang disampaikan sama Mbak Rustika terkait respon netizen ya pada malam tadi. Itu masukan dan ini masih terus berkembang loh Bang. Ya masih terus berkembang, dan memang sangat dinamis Mas. Kenapa kami bilang begitu? Karena kami sendiri juga semalam kalau dari pantauan kami misalnya sekitar jam 9:30-an di Twitter, di X, itu hashtag kita yang tertinggi. Contoh pada waktu hashtag Ridho Menang itu nomor 1. Karena kan di grup-grup juga itu di-share oleh teman-teman. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Kemudian dari beberapa survei media-media, alhamdulillah semua juga survei media itu menunjukkan, survei tertinggi semua. Survei di beberapa media nomor 1 dari segi persentasenya. Tetapi kemudian kalau memang sama disampaikan tadi, saya pikir memang karena sangat dinamis netizen karena malah lebih dinamis dibandingkan platformnya masalahnya. Ya, malah lebih dinamis dibandingkan misalnya percakapan kita sebagai citizen. Nah, kemudian merespon persoalan Disneyland. Saya pikir yang perlu diingat bahwa konteks Disneyland-nya bukan berarti ketika bicara wisata ya betul-betul harus Disneyland, tetapi kelasnya seperti kelas Disneyland. Nah, itu yang perlu diingat. Makanya contoh lain kalau yang belakangan digunakan adalah seperti Dubai, seperti Disneyland dan yang tapi itu lain-lain. Jadi sentimen positif untuk Pramono ya justru ya. Itu tidak masalah. Tetapi Disneyland. Mungkin kata Disneyland itu terlalu mahal dibayangkan oleh masyarakat. Nggak merakyat gitu mungkin ya. Bagi beberapa orang. Tapi cuma mungkin kan cara komunikasi yang digunakan Ridwan Kamil kan adalah yang kira-kira mudah dipahami orang. Ketimbang dia menggunakan kalimat panjang langsung efektif dengan contohnya. Tetapi apa yang menarik dari meresponnya Ridwan Kamil adalah karena Bang Ridwan merespon dengan contoh sosok kepemimpinan yang berani mengakui kalau memang ada kekurangan. Ia memberi contoh dengan analogi bahwa ya sama seperti banyak berbuat tentu banyak banyak masalah dan segala macam. Sedikit berbuat, sedikit masalah. Tidak berbuat ya tentu tidak ada masalah. Tetapi setidaknya dari situ tampak bahwa beliau berani mengakui kesalahan. Kalau memang itu ada kesalahan, sebab tidak seluruh target terpenuhi. Tetapi pada sisi lain dia juga tetap menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di masa pemerintahan beliau di Jawa Barat itu sangat tinggi sampai 90%. Artinya dia mau mengatakan bahwa satu sisi itu benar, tetapi sisi lain kami juga ini loh kinerja kami, ini loh apa yang kami sudah lakukan dan respon masyarakat positif. Nah, kemampuan untuk mengakui kesalahan ini juga adalah salah satu kualitas pemimpin yang baik. Jadi tidak langsung menyalahkan orang. Jadi RK nggak puas ya jawabannya Rano ketika ditanya soal indeks. Ya karena kurang lebih kondisinya sama kan. Malah Rano menjawabnya ini ada Polda Jawa Barat, ada Polda Metro Jaya. Kurang lebih sama. Artinya kan di Jawa Barat juga sama kondisinya kan sama seperti kalau itu yang dijadikan persoalannya. Jumlah APBD-nya. Ya mudah-mudahan nanti jubirnya bisa lebih bagus menjelaskan gitu. Karena sudah ada tadi APBD kan. Sesuatu yang tidak disebutkan oleh Bang Rano tadi malam. Gini. Ya, terima kasih. Terima kasih dan akui aja lah kalau kata Bang Fadin, akui aja. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh indikator politik, terkait dengan survei di media sosial itu platformnya terang. Indikator Indonesia ya, sorry. Indikator politik yang lain lagi ya. Kemudian ada 5 platform ya, termasuk TikTok, Instagram, Twitter. Nah ini alhamdulillah memang kita tidak bisa memungkiri, memang sentimen ke Mas Pram ini sangat luar biasa baik. Walaupun tadi hashtag DX paling tinggi kan X aja. Ini 5 platform. Nggak kalah. 5 platform. Masih ada 4 gitu ya. Iya, 4 platform. Kan nggak semua orang main Twitter. Gitu kan. Lanjut Mas. Kemudian sebenarnya
mengapa tadi juga disampaikan terkait Disneyland ya. Iya. Ini Mas Pram, ini pertanyaannya simple tetapi luar biasa dan mendalam. Karena apa? Masyarakat Jakarta Asik, pertanyaannya asik sih. sekali. Masyarakat Jakarta diberikan Ini gambaran. maunya di mana sih sebetulnya Iya, gitu? masyarakat Jakarta diberikan gambaran mana pemimpin yang ingin menyelesaikan permasalahan Jakarta secara konkret Ya. atau sekedar berjanji tapi memang track recordnya tidak pernah ditepati, ya kan? Kalau Mas Pram masih baik, bilangnya 2018 bilang ada di Cikarang Disneyland. Kalau saya mau tambahin, 2013 Kang Emil juga sampaikan Disneyland mau ada di Bandung gitu. Tetapi sampai sekarang juga tidak ada, di Cikarang juga tidak ada. Kemudian sekarang mau di Jakarta. Gini, tugas seorang pemimpin adalah mendengarkan permasalahan yang dirasakan masyarakat, mengkonversinya menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan sekedar berimajinasi. Kalau berimajinasi saja, saya kalau lagi mancing juga berimajinasi, Pak. Gitu loh. Gitu kan, kalau berimajinasi saja saya bisa juga lagi mancing berimajinasi gitu loh. Kalau berimajinasi Bang mungkin Farudin dengar omongannya Aris lagi berimajinasi. iya kan, maksudnya kalau hanya sekedar berimajinasi, saya juga bisa berimajinasi. Terlalu mahal, Pak. Terlalu mahal APBD Jakarta, terlalu mahal pilkada ini kalau hanya sekedar mencari pemimpin yang berimajinasi saja. Gitu. Tapi kan butuh eksekusi. Ya. Gitu kan. Kalau berimajinasi mungkin jatuhnya pemuda nganggur, jari janda kaya, itu imajinasi mungkin. Tapi Nah, disentil kayak gitu juga kan. waktu Nyindir lagi. Nah, ini kan enggak. tapi disentil juga waktu Rano menjabat sebagai gubernur Banten, Ya kalau itu itu kan gini. banyak yang nggak dieksekusi katanya. Iya. Gitu kan. Ini saya punya jawaban Malah juga. jawabannya durasi kan jawabannya. Enggak. Saya kan wakil betul. sekian tahun. Satu durasi. Ya. Gubernur Gini, sekian tahun. Satu gitu. durasi. Kedua jumlah APBD. Jauh Pak APBD Jawa Barat sama Banten. Jadi memang kalau speednya itu lebih berkurang dibandingkan Jawa Barat ya jelas beda. Menurut Nah kalau Anda- Jakarta nanti ya luar biasa APBD-nya dan juga ada Jadi kampung sendiri bisa dibenahi Kata orang Betul. pintar ya. katanya justru karena APBD terbatas, imajinasi lah yang dibutuhkan begitu. Nah iya makanya. Nah kan segini. Tapi ya Jadi salah atau enggak nih sebenarnya- imajinasi? Enggak, sebentar. Saya mau nanya dulu, Riz. Kenapa? Salah atau tidak nih Enggak, imajinasi? kenapa Mas Pram dan Bang? Kenapa baik Kang Emil, baik Pak Dharma? Iya. Ini kalau ditanya nanya ke Bang Rano langsung. Iya. Ini Kenapa? kenapa? Karena mungkin dua kawan ini gelisah melihat hasil survei LSI. Oh, Misalnya gitu apa? Karena ya. di Oke, pertanyaan oke. khusus elektabilitas Cawagup, elektabilitasnya Bang Rano itu 76%, Pak Suswono 13%, Pak Kun lebih bawah lagi gitu kan. Jadi memang serang aja nih Bang Dul nih, karena memang Bang Dul memang kalau Bukan kita karena anak turun ke Betawi masyarakat, asli begitu ya? satu Betawi asli, kemudian sambutan ke masyarakat ini sangat luar biasa. Jadi sebisa mungkin diserang, Kampung tapi tidak orang apa-apa. aja saya benahi. Iya, apalagi Masa kampung sendiri. kan Jadi Iya. terlepas dari program-program yang disampaikan Mas Pram dan Bang Oke. Dul, itu ya saya pikir memang apa yang disampaikan Mas Pram Bang Dul ini sangat riang gembira. Oke. Dan ini yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar pemimpin yang Baik, berimajinasi. Seperti itu. Oke. Anda harus mengomentari ya. Tapi Bu Siti belum bicara loh, sebentar ya. Saya ke Bu Biar Siti. Bu adil Siti, ya. gimana Bu Siti menanggapi hasil dari pantauan indikator Indonesia ini, netizen nih? Ya tenang aja, itu kan baru tadi malam sampai sekarang, belum Oke. nanti. Kalau yang pertama itu trennya yang paling banyak adalah yang Dharmakun, ya, karena Dharmakun memang berbeda dengan dua paslon yang lain. Kalau dua paslon yang lain itu business as usual, yang itu gaya lama, Business as usual. yang namanya petugas partai yang memang seperti itu. Jadi konservatif begitulah. Nah, dan kalau Dharmakun itu memang banyak pikiran-pikiran yang genuine.